Pada zaman legenda yang jauh di masa lalu, sang raja beserta pasukannya tengah menunggangi kuda menuju ke sebuah goa yang tersembunyi. Mereka berangkat dengan tujuan untuk menghadapi makhluk mengerikan yang ada di sana. Begitu mereka sampai, dengan sigap mereka membentuk formasi pertahanan. Dan tiba-tiba bara api keluar menyambar pasukan sang raja. Dan pada akhirnya hanya sang raja yang tersisa, berdiri sendirian di hadapan makhluk itu. Ternyata seekor naga yang ganas dan mengerikan. Dalam sekejap, naga itu mendekati sang raja dan membunuhnya. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu. Kini di sebuah kerajaan terpencil di utara, terlihat sepasang kakak beradik yang bernama Elodie dan adiknya yang bernama Floria tengah mengumpulkan kayu bakar. Mereka adalah anak-anak dari Raja Baldur yang kerajaannya saat itu sedang dilanda krisis pangan dan kebingungan terhadap persediaan makanan karena musim dingin akan segera tiba. Saat berjalan menuju ke rumah, terlihat banyak sekali warga yang kelaparan. Sesampainya Elodie dan Floria di rumah, mereka melihat sang ayah atau Raja Baldur dan ibu mereka tengah menerima tamu utusan dari kerajaan Aurea yang jauh dari barat. Utusan tersebut menyerahkan sebuah surat kepada Raja Baldur. Ternyata surat itu berisi tentang pinangan pangeran dari kerajaan Aurea untuk Elodie. Elodie pun terkejut mendengarnya. Namun rasa kagetnya segera tergantikan dengan pernyataan sang ayah. Sang ayah menjelaskan bahwa pernikahan tersebut akan membawa keuntungan besar bagi kerajaan mereka yang sekarang tengah dilanda krisis pangan. Dengan berkat persetujuan Elodie menerima pinangan itu, mereka akan menerima emas yang melimpah dari kerajaan Aurea. Emas itu dapat digunakan untuk mengatasi krisis pangan yang sedang melanda. Meskipun awalnya terkejut, Elodie merasa bertanggung jawab atas nasib rakyatnya. Dan dengan hati yang berat, dia setuju untuk menjalani pernikahan tersebut demi kebaikan kerajaan dan rakyatnya. Keesokan harinya, Elodie beserta keluarga dan pasukan memulai perjalanan melintasi samudra menuju kerajaan Aurea, di mana pernikahan kerajaan akan dilangsungkan. Perjalanan panjang itu penuh dengan gelombang laut yang bergemuruh dan angin yang tertiup kencang, tetapi semangat mereka tak pernah padam. Singkat cerita, di tengah perjalanan, mereka dengan kagum menatap sebuah patung naga yang megah berdiri tegak di atas tebing. Patung itu seakan menjadi penanda bahwa mereka telah mendekati bibir pantai kerajaan Aurea. Dengan hati yang penuh harap, Elodie dan rombongan akhirnya tiba di kerajaan yang indah itu. Dengan hangat dan ramah, pihak kerajaan Aurea menyambut kedatangan Elodie beserta keluarga. Mereka disuguhi dengan keramah tamahan yang luar biasa dan diberikan kamar-kamar istimewa untuk menunggu kedatangan Raja Aurea beserta sang pangeran yang saat itu sedang sibuk mengikuti ritual kerajaan yang penting. Di dalam kamarnya, Elodie masih tak percaya dengan keindahan kerajaan Aurea dan sekitarnya. Dan malam hari pun tiba. Elodie terus-terusan overthinking berujung gak bisa tidur. Hatinya masih dilanda kegelisahan tentang masa depannya yang tak terduga. Dia pun melangkah menuju teras kamarnya dan melihat seonggok titik cahaya dari dalam gua. Dia pun terheran-heran melihat hal itu. Esok harinya pun tiba, dan akhirnya Elodie beserta keluarganya bertemu dengan Raja Aurea dan sang pangeran yang bernama Hendry. Dengan hormat, Elodie membungkuk di hadapan Raja Aurea dan memperkenalkan dirinya. Ratu Aurea dengan ramahnya menyuruh Elodie dan Hendry untuk berjalan-jalan bersama agar mereka dapat mendekatkan diri satu sama lain. Sementara itu, Raja Baldur dan Ratu Aurea akan membahas detail teknis pelaksanaan pernikahan yang akan dilangsungkan keesokan harinya. Elodie dan Hendry pun berjalan-jalan mengelilingi daerah sekitar kerajaan. Elodie terkesima dengan keindahan alam dan sekitarnya. Sementara Hendry berusaha keras membuat Elodie merasa nyaman dan senang bersamanya. Saat mereka sampai di puncak sebuah bukit, Elodie tiba-tiba mengungkapkan tentang titik cahaya yang dilihatnya semalam pada sebuah tebing.
dan Henry dengan lembut menjelaskan bahwa hal itu adalah bagian dari upacara adat khas kerajaan Aurea. Sementara itu, Ibu Elodie tengah menyusuri persiapan panggung pernikahan yang begitu elegan. Dia tidak bisa menahan kekagumannya dan memuji betapa indahnya persiapan yang dilakukan oleh Ratu Aurea. Namun, respon dari Ratu Aurea membuatnya tercengang. Dengan sinis, Ratu Aurea menegaskan bahwa jangan terlalu berpura-pura dekat dengannya, karena kita tuh berbeda derajat. Elodie hanya dibutuhkan sebagai pasangan bagi putranya, bukan berarti menganggapmu juga menjadi bagian keluarga kerajaan Aurea, ujar sang Ratu Aurea tersebut. Nor place undue import. Kata-kata itu sungguh menusuk hati sang Ibu Elodie. Dia lantas memperingati suaminya atau sang Raja Baldur tentang kejadian itu. Namun, suaminya seolah-olah tidak memperdulikan hal itu dan hanya mementingkan keberlangsungan pernikahan Elodie. Besok paginya, akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan, yaitu hari pernikahan Elodie dan Henry. Dia didandani dengan penuh keanggunan, riasan yang mempesona dan gaun yang memperlihatkan kecantikan dan keanggunannya. Upacara pernikahan berlangsung secara hikmat dan Elodie benar-benar senang memiliki seorang suami yang tampan dan gagah seperti Henry. Setelah upacara pernikahan selesai, Elodie dan Henry bersiap untuk menghadiri upacara ritual khas kerajaan Aurea. Elodie berpamitan pada keluarganya dengan harapan bahwa pernikahan ini akan membawa kebahagiaan bagi semua. Lantas, mereka menaiki kereta kencana dan berangkat menuju tempat upacara selanjutnya. Setelah sampai di lokasi, mereka disambut oleh anggota kerajaan Aurea lainnya yang sudah menunggu. Elodie dan Henry berjalan pelan melewati sebuah jembatan kecil yang di bawahnya terdapat jurang yang sangat curam. Di tengah upacara ritual itu, tangan Elodie dan Henry disayat dengan pisau kecil, dan darah mereka pun disatukan. Hal ini melambangkan persatuan mereka sebagai pasangan kerajaan. Dengan ini, darah Elodie sudah resmi menjadi darah bangsawan kerajaan Aurea. Ketika upacara telah selesai, mereka pun akan kembali melewati jembatan itu lagi. Henry menggendong Elodie dengan alasan untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun, dengan tega dan tanpa rasa ampun, Henry malah melemparkan Elodie ke dalam jurang yang curam itu. Untungnya, Elodie tidak tewas dalam kejadian mengerikan itu. Dia masih hidup dan menangis tidak percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dalam keadaan yang gelap gulita, Elodie mendengar suara gemuruh dan melihat cahaya samar dari dalam gua yang gelap. Karena penasaran, Elodie mendekati arah cahaya itu dan menemukan sebuah burung kecil yang terbakar. Ternyata burung kecil itu bukan satu-satunya. Ada banyak sekali burung kecil lain yang terbakar dan kesakitan. Ketika Elodie mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang memanggil namanya. Ketakutan, Elodie bersembunyi di balik batu besar. Namun suara itu semakin mendekat. Elodie. Ternyata suara itu berasal dari sang naga yang legendaris. Sang naga kini mengejar Elodie dengan keganasannya. Elodie berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari naga itu yang mengerikan. Dia mencari tempat berlindung dan bersembunyi. Naga itu menyemburkan bara api dan mengenai kaki Elodie. Elodie merintih kesakitan saat merasakan semburan api dari naga yang mengenai kakinya. Namun, dengan tekad yang kuat, dia membalut luka di kakinya dengan potongan gaun yang dia pakai. Dalam keadaan lorong gua yang menakutkan, Elodie terus menyusurinya dengan hati-hati, berharap agar naga itu tidak bisa menemukannya. Saat tengah berjalan dengan tertatih-tatih, dia melihat kilauan cahaya biru yang menggoda dari kejauhan. Dia pun mendekatinya. Ternyata sumber cahaya itu berasal dari segerombolan serangga kecil yang bersinar biru. Tanpa ragu,
Elodie memanfaatkan serangga tersebut sebagai sumber pencahayaan. Dia melihat tetesan air yang menetes dari atas dinding gua, dan tanpa berpikir panjang dia pun meminumnya. Namun sang naga kembali muncul dan menyemburkan apinya. Elodie pun terbirit-birit ketakutan. Dia kembali menuju lorong goa yang sempit agar naga itu tidak bisa mengejarnya. Di tengah kegelapan, dia menemukan sesuatu yang mengguncang hatinya. Dia menemukan tulisan nama-nama gadis yang terpahat di dalam dinding goa. Begitu juga dengan bekas-bekas gaun yang berserakan di sekitarnya. Elodie mulai menyadari bahwa gadis-gadis itu adalah tumbal dari kerajaan Aurea untuk sang naga. Mereka, seperti dirinya, telah dijadikan korban demi persembahan bagi sang naga. Sedih dan terpukul, Elodie menyadari betapa kejamnya realitas yang dia hadapi. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa. Namun di balik itu semua, timbul pula tekad yang kuat untuk bertahan hidup dan balas dendam. Tak lama setelah itu, Elodie menemukan sebuah peta yang terukir di dinding gua. Elodie memperhatikan peta tersebut, mencoba memahami rute yang tertera di dalamnya. Melalui peta itu, Elodie memahami jalur yang digambarkan. Memulai dari titik di pohon tempat dia dilemparkan ke dalam jurang, melewati goa burung di mana dia melihat burung-burung yang terbakar, dan kemudian melalui goa yang bercahaya biru, dan sekarang dia berada di dalam goa yang tampaknya aman. Goa-goa ini nampaknya seperti labirin yang menghubungkan satu dengan yang lain. Dan Elodie menyadari bahwa dia harus melewati setiap bagian dari peta tersebut untuk bisa keluar dari sini. Akhirnya, dia pun menemukannya. Dia harus memanjat kristal-kristal yang menempel di dinding goa untuk bisa keluar dari sana. Dengan hati yang penuh tekad, Elodie memulai perjalanan sulitnya menuju kebebasan. Dan tak lama setelah itu, Elodie pun menemukan kumpulan kristal yang sama persis seperti yang tergambar di peta itu. Dengan hati-hati, dia pun memanjatnya, langkah demi langkah, mengharapkan agar bisa mencapai puncak. Namun ketika dia hampir sampai di atas, tiba-tiba sang naga muncul di bawahnya. Dengan gemetar, Elodie mempercepat pendakiannya, berusaha melewati rintangan yang ada di hadapannya. Namun, ketika Elodie akhirnya mencapai puncak, dia menemukan bahwa itu adalah tepi tebing yang sangat tinggi dan curam. Tidak ada jalan keluar lagi di sana, dan semua harapan Elodie pun pupus seketika. Tetapi di tengah keputusasaannya, Elodie melihat beberapa orang tengah berkuda dari bawah. Dengan berteriak sekuat tenaga, dia berharap agar mereka mendengarnya dan bisa memberikan pertolongan. Sayangnya, teriakannya tidak terdengar oleh mereka. Naga itu muncul kembali, siap menyerang Elodie dengan nafas baunya. Namun, perhatian sang naga tiba-tiba teralihkan oleh orang-orang yang ada di bawah sana. Tak lama kemudian, Elodie mendengar teriakan yang menyebut namanya. Dengan hati berdebar, dia segera mendekati sumber suara. Ternyata itu adalah ayah Elodie dan beberapa pasukan yang tengah mencarinya. Namun, teriakan mereka justru malah memancing sang naga untuk mendekat. Dan dengan kejamnya, naga itu membunuh satu persatu dari mereka. Sementara itu, Elodie sudah berada di bawah. Di tempat yang gelap dan suram, dia terkejut ketika menemukan segerombolan mayat anakan sang naga. Kemudian, film pun kembali flashback di adegan awal di mana dulunya sang Raja Aurea dan pasukannya menuju ke sebuah goa. Rupanya, mereka telah berhasil membunuh anak dari keturunan terakhir sang naga. Ini menjelaskan mengapa sang naga menjadi murka dan terciptalah perjanjian antara raja dan sang naga. Perjanjian itu berisi bahwa keturunan bangsawan dari kerajaan Aurea akan menjadi tumbal bagi sang naga. Namun, kerajaan Aurea membohongi sang naga dengan menumbalkan orang lain yang bukan keturunan Raja Aurea, termasuk Elodie dan gadis-gadis yang lainnya.
Sementara itu, ayah Elodie ditawan oleh sang naga. Naga itu menyuruh ayah Elodie untuk memanggil Elodie datang padanya. Namun, dalam momen terakhirnya, ayah Elodie sudah mengetahui jika Elodie tengah bersembunyi dan memantaunya. Dia pun menyuruh Elodie untuk pergi sejauh mungkin. Dan pada akhirnya, dia justru ditikam oleh sang naga. Namun tiba-tiba terdapat suara dari anak buah ayah Elodie yang ternyata sedang bersembunyi. Naga itu langsung menghampiri suara dari pasukan Raja Baldur yang tengah bersembunyi. Lantas, melihat sang naga itu pergi, Elodie pun keluar dari persembunyiannya dan mendekati ayahnya. Dia mencium ayahnya sebelum akhirnya ayahnya itu mengembuskan nafas terakhirnya. Elodie dengan cepat memanjat tali yang digunakan oleh ayahnya untuk masuk ke goa. Sang naga pun lalu mengejarnya. Dan meskipun dia berhasil keluar dari goa, naga itu terus mengejarnya. Elodie pun bersembunyi di balik batu. Sementara naga itu marah dan membakar gumpalan awan hingga membara. Kebakaran itu terlihat dari kerajaan Aurea. Dan sang ratu yang jahat menyadari bahwa naga marah karena ulah Elodie. Akibatnya, sang ratu dan pasukannya mengejar kapal yang digunakan oleh Elodie dan keluarganya di dermaga. Dia lantas menculik adik Elodie yang bernama Floria itu. Floria dibawa ke dalam goa dan dibuang layaknya Elodie tadi sebagai pengganti Elodie yang sekarang melarikan diri. Mengetahui anaknya telah diculik, lantas ibu Elodie menyusul Elodie dan memberitahukan bahwa adiknya si Floria telah dibuang ke dalam goa sebagai pengganti Elodie. Lantas dengan berani Elodie kembali menyusuri goa itu untuk menyelamatkan si Floria. Dia memasang jebakan untuk mengalihkan perhatian sang naga. Dan ketika sang naga mendengar ledakan dan mendekat, nyatanya itu hanyalah sebuah pengalian. Elodie pun langsung menuju adiknya yang tengah terkapar pingsan. Dia membawa adiknya untuk bersembunyi. Dan ketika sang naga mendatangi Elodie, dia melawan dengan cerdik. Elodie melihat lengkungan di pojokan untuk membalikan semburan naga. Saat sang naga menyemburkan api, Elodie menghindar dan semburan api itu kembali ke naga itu sendiri. Naga itu pun terluka oleh semburannya sendiri. Namun, Elodie pada akhirnya tidak membunuh naga itu. Dia justru menyadarkannya dengan menunjukkan luka sayatan di telapak tangannya. Bukti bahwa sang naga telah dibohongi oleh pihak kerajaan Aurea selama ini. Elodie mengatakan pada sang naga jika selama ini pihak kerajaan Aurea telah mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya dengan sang naga. Elodie pun menunjukkan jika luka sayatan ini menjadikan sang naga mencium bau darah Elodie seperti keturunan bangsawan Aurea, yang padahal Elodie bukanlah asli keturunan bangsawan Aurea. Luka sayatannya disatukan bersama darah Pangeran Hendrik. Oleh sebab itu, sang naga mencium bau darah Elodie seperti bau keturunan bangsawan Aurea. Pada akhirnya, sang naga pun tersadar dari kesalahpahamannya. Sementara itu, di kastil kerajaan Aurea, prosesi upacara pernikahan tengah berlangsung kembali. Sang mempelai wanita yang akan menjadi tumbal berikutnya seperti Elodie sedang bersiap-siap. Namun, tiba-tiba Elodie muncul dengan kemarahan di wajahnya. Dia menghentikan prosesi pernikahan itu dan dengan tegas menyuruh sang mempelai wanita untuk melarikan diri sejauh-jauhnya. Dalam saat yang sama, dengan amarah yang membabi buta, sang naga muncul dan ngamuk. Dia membakar habis kerajaan Aurea beserta ratunya dan Pangeran Hendrik. Akhirnya, sang ratu dan kerajaan Aurea yang bengis telah hancur lebur tak tersisa. Dan dengan demikian, film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih. Kesel coba.